Asal-usul dan persebaran nenek moyang bangsa Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa dengan agama, bahasa, dan budaya yang berbeda-beda. Ada sekitar 500 suku bangsa yang mendiami Indonesia sampai saat ini, yang merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang tidak dimiliki oleh bangsa lain. Lalu, dari mana sajakah mereka berasal dan kapan mereka datang? Baiklah, untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan materi selanjutnya. Pada masa Pleistosen, sebagian besar daratan dunia tertutup oleh lapisan es, sehingga menyebabkan laut menjadi dangkal dan berubah menjadi daratan. Kondisi ini mengakibatkan terbentuknya dangkalan Sunda yang menyatukan Indonesia bagian barat dengan daratan Asia. Begitu juga di Indonesia bagian timur juga terbentuk dangkalan yang disebut dengan dangkalan Sahul yang menyatukan Indonesia bagian timur dengan daratan Australia. Jadi, melalui paparan atau dangkalan Sunda dan Sahul inilah terjadi perpindahan manusia dan hewan dari daratan Asia dan Australia ke Indonesia. Begitu juga sebaliknya. Untuk teori tentang asal-usul manusia Indonesia secara garis besar dikelompokkan menjadi dua. 1. Proto-Melayu, Deutero-Melayu, Melanesoid, Negrito, dan Wedit. 2. Teori out of Africa dan out of Taiwan. Proto-Melayu. Untuk jalur masuknya ras Proto-Melayu ke Indonesia bisa kalian perhatikan dalam peta berikut ini. Kira-kira pada tahun 1500 sebelum Masehi, bangsa Proto-Melayu masuk ke Indonesia. Bangsa Proto-Melayu memasuki Indonesia melalui dua jalur atau jalan, yakni jalur barat dan jalur timur. Di jalur barat yaitu dari Yunan, daerah Cina bagian selatan, menuju kawasan Indochina, Siam atau Thailand, melalui Malaya atau Malaysia Barat, dan terus ke Sumatera dan menyebar ke seluruh Indonesia. Sedangkan jalur timur yaitu dari Yunan, melalui Filipina, terus ke Sulawesi, dan menyebar ke seluruh Indonesia. Proto-Melayu diyakini sebagai nenek moyang orang Melayu Polinesia yang tersebar dari Madagaskar sampai pulau-pulau paling timur di Pasifik. Ketika datang imigran baru atau Deutero-Melayu, mereka masuk ke pedalaman dan mencari tempat baru di hutan sebagai tempat huniannya. Ras Proto-Melayu itu pun kemudian mendesak penduduk asli. Ras Proto-Melayu kemudian melebur dengan penduduk asli dan menghasilkan suku bangsa antara lain suku Batak, suku Dayak, suku Toraja, dan suku Gayo. Adapun ciri ras Proto-Melayu adalah 1. Rambut lurus, 2. Kulit kuning kecoklat-coklatan, 3. Bermata sipit. Mereka datang ke Indonesia dengan membawa kebudayaan batu baru atau Neolitikum. Barang-barang hasil kebudayaannya yang terkenal ialah kapak persegi yang masuk lewat jalur barat dan kapak lonjong yang masuk lewat jalur timur. Selain itu juga ada yang berupa gerabah, perhiasan, dan lain-lain. Mereka yang terisolasi menyebabkan ras ini sedikit mendapat pengaruh dari kebudayaan Hindu maupun Islam. Namun sejak mereka mengenal para penginjil yang masuk ke wilayah mereka, barulah mereka mulai mendapat pengaruh Kristen. Deutero-Melayu. Bangsa Deutero-Melayu atau disebut juga dengan bangsa Melayu Muda. Mereka datang ke Indonesia setelah bangsa Proto-Melayu sekitar tahun 400 sampai 500 sebelum Masehi. Deutero-Melayu
merupakan ras yang datang dari Indochina bagian utara. Mereka masuk ke Indonesia melalui satu jalan atau jalur saja, yaitu jalur barat dengan menempuh rute dari Indochina atau Vietnam, Malaysia, Indonesia atau Sumatera, dan menyebar ke seluruh Indonesia. Mereka datang ke Indonesia dengan membawa kebudayaan baru berupa perkakas dan senjata besi, atau yang dikenal dengan kebudayaan Dongson. Bahkan mereka sering disebut dengan orang-orang Dongson. Peradaban yang mereka miliki jauh lebih tinggi dibandingkan dengan ras Proto-Melayu. Bahkan mereka sudah mampu membuat perkakas dari perunggu karena sudah mempunyai keahlian mengerjakan logam dengan sempurna. Ras ini juga memiliki kemampuan dalam membuat irigasi di tanah-tanah pertanian yang berhasil mereka ciptakan dengan membabat hutan terlebih dahulu. Bahkan, ras Dutro Melayu juga memiliki peradaban pelayaran yang lebih maju dibandingkan para pendahulunya. Petualangan yang mereka lakoni sebagai seorang pelaut didukung dengan penguasaan ilmu perbintangan yang sudah dipelajari dan digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga dalam perpindahan ras ini, mereka menggunakan jalur pelayaran laut. Dengan memakai perahu bercandi sederhana, mereka secara bergelombang berlayar ke Nusantara. Mereka hidup terpencar di berbagai pulau. Mereka tinggal di pegunungan, pantai, dan pedalaman. Sebagian dari mereka ada yang tinggal sampai kepulauan Jepang, bahkan mencapai Madagaskar. Kedatangan ras Dutro Melayu di kepulauan Indonesia semakin bertambah. Pada akhirnya, Proto Melayu dengan Dutro Melayu pun membaur menjadi satu. Bahkan untuk saat ini, mereka sulit untuk dibedakan. Suku bangsa yang merupakan keturunan asli bangsa Dutro Melayu adalah suku Jawa, suku Melayu, dan suku Bugis. Adapun ciri-ciri Dutro Melayu adalah 1. Berkulit sawo matang agak kuning. 2. Tubuh tidak terlalu tinggi. 3. Memiliki rambut yang lurus. 3. Melanesoid. Ras lain yang terdapat di kepulauan Indonesia adalah ras Melanesoid. Mereka tersebar di lautan Pasifik. Di kepulauan Indonesia, mereka tinggal di Papua Barat, Ambon, Maluku Utara, dan Nusa Tenggara Timur. Kedatangan mereka ke Nusantara pada zaman es terakhir, yaitu tahun 70.000 sebelum Masehi. Pada saat itu, kepulauan Indonesia belum berpenghuni. Ketika suhu turun, air laut menjadi beku, sehingga muncul pulau baru yang memudahkan mereka berpindah dari Asia menuju kawasan Oseania. Asal mula bangsa Melanesoid berasal dari Proto-Melanesia, yaitu penduduk pribumi Jawa. Mereka adalah manusia wajak yang tersebar ke timur dan menduduki Papua sebelum zaman es berakhir dan sebelum kenaikan permukaan laut. Peradabannya dikenal dengan Paleolitikum. Kedatangan bangsa Melayu membuat ras Melanesoid terdesak. Ras Melanesoid ada juga yang melakukan percampuran dengan bangsa Melayu yang menghasilkan keturunan Melanesoid Melayu. Adapun ciri-ciri ras Melanesoid yaitu 1. Rambut keriting, 2. Bibir tebal, 3. Kulit gelap. Negrito dan Wedit.
Disebut Negrito karena berkulit hitam seperti orang Negro. Sebutan Negro ini diberikan oleh orang Spanyol. Sebelum kedatangan kelompok Melayu tua dan muda, di Nusantara sudah didatangi orang Negrito dan Wedit. Kelompok Wedit terdiri atas orang-orang dengan kepala mesosepal dan letak mata yang dalam sehingga nampak seperti berang. Kulit mereka coklat tua dan tinggi rata-rata lelakinya 155 cm. Wedit artinya jenis Weda, yaitu bangsa yang terdapat di Pulau Ceylon atau Sri Lanka. Persebaran orang-orang Wedit di Nusantara cukup luas, misalnya di Palembang, Jambi, Siak, dan di Sulawesi Tenggara. Dalam bahasan di atas, yaitu tentang asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia, kita ketahui bahwa Proto-Melayu, Dutro-Melayu, dan Melanesoid tidak menunjukkan hubungan genealogis. Bahkan ada yang berpendapat bahwa keberadaan mereka karena pergantian populasi. Namun berdasarkan penelitian baru yang melibatkan ahli arkeologi, genetika, dan bahasa, ternyata asal-usul nenek moyang Indonesia berasal dari kesamaan budaya, bahasa, dan 2 atau lebih populasi keturunan, sehingga menghasilkan teori baru yaitu out of Africa dan out of Taiwan. Teori out of Africa dan out of Taiwan. Menurut Harry Truman, sekitar 60.000 tahun yang lalu, ada sekelompok orang yang dengan keberaniannya melintasi selat-selat dan laut hingga mencapai Kepulauan Nusantara. Mereka adalah Homo sapiens, yang disebut juga sebagai manusia modern awal. Saat berangkat dari tanah asalnya, yaitu Afrika, mereka tidak mempunyai tempat tujuan. Teori ini disebut dengan teori out of Africa. Dalam pikiran mereka hanyalah bagaimana mereka dapat menemukan tempat kehidupan yang baru dan menjanjikan. Di tempat yang baru, mereka mengeksploitasi sumber daya lingkungan yang tersedia untuk mempertahankan hidup. Selain berburu hewan untuk memenuhi kebutuhan hidup, mereka juga meramu umbi-umbian dan buah-buahan. Perubahan alam berupa iklim dan geografi, juga populasi yang terus bertambah, mendorong mereka untuk mencari hunian baru. Mereka menyebar hingga ke wilayah timur Indonesia, bahkan meluas sampai Melanesia Barat dan Australia. Kemampuan atau pengetahuan yang mereka bawa kemudian diturunkan dari generasi ke generasi. Kemampuan atau pengetahuan itu antara lain: 1. Kemampuan berlayar dan membuat rakit, serta teknik membuat alat transportasi laut yang lebih kuat dan nyaman. 2. Pengetahuan perbintangan untuk menunjukkan arah saat berlayar. 3. Kemampuan menaklukkan ekosistem daratan sehingga mampu menyesuaikan diri dengan kondisi ekologi yang berbeda. Saat berakhirnya zaman es, sekitar 12.000 tahun yang lalu, menyebabkan perubahan besar dalam berbagai hal. Kenaikan permukaan laut yang drastis mendorong penduduk di Kepulauan Indonesia melakukan persebaran ke berbagai arah dan merubah peta hunian mereka. Kemudian mereka hidup menyebar ke gua-gua. Seiring dengan berkembangnya zaman, kebutuhan nenek moyang kita juga semakin meningkat. Teknologi untuk mempermudah kehidupan mereka juga semakin berkembang. Keanekaragaman peralatan manusia telah mendorong produktivitas dan membawa kemajuan di berbagai bidang. Kemajuan di bidang seni ditandai adanya lukisan cadas terdapat di dinding gua yang memanifestasikan kekayaan alam pikiran. Kepercayaan pada kehidupan setelah mati juga terkonsepsi pada perilaku penguburan terhadap orang yang telah meninggal. Teori out of Taiwan. Menurut teori ini, bangsa yang ada di Nusantara berasal dari Taiwan,
bukan dari daratan Cina. Karena menurut riset genetika yang dilakukan pada ribuan kromosom, tidak ditemukan kecocokan pola genetika dengan wilayah di Cina. Dari hasil penelitian tahun 2018 terhadap 3.700 orang Indonesia dari 35 etnis berbeda, terungkap bahwa orang-orang Indonesia memang memiliki kecocokan genetika dengan bangsa Austronesia. Dari Taiwan, bangsa Austronesia kemudian melakukan migrasi, menyebar ke Filipina, Indonesia, Madagaskar, hingga ke pulau-pulau kecil di wilayah Pasifik. Pendekatan kebahasaan pun melahirkan sebuah teori yang dikenal sebagai Out of Taiwan. Teori yang menyatakan bahwa asal-usul manusia Indonesia berasal dari Taiwan. Teori Out of Taiwan didukung oleh Harry Truman Simanjuntak. Menurut pendekatan linguistik, dijelaskan bahwa dari keseluruhan bahasa yang digunakan suku-suku di Nusantara memiliki rumpun yang sama, yaitu rumpun Austronesia. Adapun akar dari keseluruhan rumpun bahasa yang digunakan leluhur yang menetap di wilayah Nusantara berasal dari rumpun Austronesia di Formosa, atau dikenal dengan rumpun Taiwan. Demikian materi dari saya tentang asal-usul dan persebaran nenek moyang bangsa Indonesia. Semoga apa yang sudah saya sampaikan bisa bermanfaat. Apabila ada kesalahan dalam menyampaikan materi, saya mohon maaf, dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.